Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaldil Salsabila. Saya akan menjelaskan mengenai pengantar media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Media Komunikasi yang diampu oleh Bapak Aryadillah. Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber. Untuk melakukan proses pembelajaran, maka diperlukan saluran berupa media pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan proses komunikasi karena dalam proses pembelajaran terdapat pesan-pesan yang harus disampaikan, seperti pesan pengajar kepada pendidik. Jadi dewasa ini pembelajaran di sekolah tuh udah disesuaikan sama perkembangan teknologi informasi. Jadi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar proses belajar itu tidak terkesan kurang menarik, monoton, dan membosankan sehingga akan menghambat terjadinya transfer of knowledge. Di sini saya akan menjelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi media pembelajaran, fungsi dan jenis media pembelajaran, kemudian yang terakhir manfaat media pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya ada definisi dari media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau sarana komunikasi. National Education Association menyatakan media merupakan bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual dan peralatannya yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. Menurut Heynich dan kawan-kawan, media merupakan sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Jadi peran media dalam proses pembelajaran itu menjadi sangat penting karena media ini akan menjadikan proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Karena pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan proses komunikasi juga atau penyampaian pesan dari pengajar ke penerima, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide pertama. Pesan ini berupa materi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Nah, nantinya pesan inilah yang akan ditangkap oleh peserta didik sebagai sebuah pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, ada 4 fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz. Pertama itu ada fungsi atensi, kedua ada fungsi afektif, ketiga ada fungsi kognitif, yang keempat ada fungsi kompensatoris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu persatu dari keempat fungsi ini. Pertama kita membahas mengenai fungsi atensi. Jadi fungsi atensi ini Jadi media ini berfungsi untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang menampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Di sini tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yang disertai dengan visualisasi. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Kajian-kajian ilmiah yang mengemukakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar penyampaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini merupakan jadi itu media memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Jadi media pembelajaran itu mempermudah ini agar siswa tuh dapat
mengingat kembali apa yang disampaikan oleh gurunya gitu, apa yang disampaikan oleh dosen. Terus selanjutnya terdapat 3 jenis media pembelajaran. Di sini yang pertama ada media audio, media visual, yang ketiga ada media audiovisual. Nah, media audio ini merupakan salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Contoh dari media audio ini seperti radio, podcast, musik, CD player, recorder, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada media visual. Media visual yaitu media yang dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara. Media visual ini hanya melibatkan indera penglihatan. Jadi, indera pendengaran seperti telinga itu tidak dapat difungsikan untuk media visual ini. Contoh dari media visual tuh banyak ya, ada slide presentasi, komik, buku, koran, majalah, poster, grafik, gambar, diagram, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, yang terakhir ada media audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang mengkombinasikan audio dan visual. Media ini secara sekaligus bersamaan melibatkan indera pendengaran dan penglihatan. Contohnya juga banyak seperti TV, handphone, film, video, YouTube, video call, dan masih banyak banget yang lainnya ya. Selanjutnya terdapat manfaat dari media dalam pembelajaran menurut Kem dan Dayton. Di sini terdapat 8 manfaat dari media dalam pembelajaran. Yang pertama itu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, kedelapan, media mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media merupakan wadah dari sumber pesan yang ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang ingin disampaikan berupa pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai yaitu terjadinya proses belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.